Siapa yang tidak kenal The King? Raja Rock and Roll. Nama yang langsung mengingatkan kita pada karisma, goyangan pinggul legendaris, dan suara bariton yang mengguncang dunia. Tapi, jauh sebelum mahkota itu tersemat di kepalanya, sebelum jutaan penggemar histeris meneriakkan namanya, legenda ini memulai segalanya dari sebuah pekerjaan yang sangat sederhana. Sopir truk. Mari kita kembali ke awal tahun 1950. Di Memphis, Tennessee. Di sana, ada seorang pemuda bernama Elvis Presley. Seorang pekerja kerah biru biasa. Setiap hari, ia menghabiskan waktunya di balik kemudi truk untuk perusahaan Crown Electric. Gajinya hanya sekitar $1.25 per jam. Bisa dibayangkan, sang raja rock and roll suatu saat nanti pernah hidup dari upah minimum, mengantar barang dari satu tempat ke tempat lain. Di balik setir itu, ia hanyalah seorang anak muda dengan impian besar yang terasa begitu jauh dari jangkauan. Ia melihat panggang-panggang gemerlap dari balik kaca depan truknya. Sebuah dunia yang tampak mustahil untuk digapai. Impian itu tidak hanya terasa jauh, tapi juga sempat dihantam penolakan yang begitu menyakitkan. Elvis muda bukan tipe orang yang hanya bermimpi. Ia aktif berusaha mewujudkannya. Salah satu upayanya adalah mengikuti audisi untuk sebuah kuartet vokal lokal yang cukup terkenal saat itu. Ia datang dengan harapan besar, dengan suara yang ia yakini punya sesuatu yang spesial. Hasilnya, penolakan telak. Ia diberitahu tanpa basa-basi bahwa ia tidak bisa menyanyi. Bakatnya dianggap nol besar. Penolakan itu bahkan tidak berhenti di situ. Ada yang dengan sinis menyarankannya untuk melupakan saja mimpinya. Katanya, "Kamu lebih baik tetap jadi sopir truk saja, karena kamu tidak akan pernah bisa sukses sebagai penyanyi." Bayangkan, mendengar kalimat itu. Bagi banyak orang, kalimat setajam itu bisa menjadi batu nisan bagi sebuah cita-cita. Mimpi mereka mungkin akan terkubur di bawah rasa malu dan keraguan diri. Tapi tidak bagi Elvis. Kalimat meremehkan itu justru menjadi bahan bakar. Kepahitan itu ia telan, bukan sebagai racun, tapi sebagai vitamin yang memperkuat tekadnya. Ia tahu di dalam hatinya, ia punya sesuatu yang lebih. Titik balik yang mengubah sejarah musik dunia tidak terjadi di stadion megah atau gedung konser mewah. Semua bermula di sebuah studio rekaman kecil dan sederhana bernama Sun Record. Ironisnya, Elvis datang ke sana bukan untuk audisi, mencari ketenaran. Tujuannya sangat personal dan manis. Ia ingin merekam sebuah lagu sebagai hadiah ulang tahun untuk ibunya tercinta, Gladys Presley. Di sanalah takdir mempertemukannya dengan Sam Phillips, pemilik studio yang punya telinga emas dan mata yang tajam untuk beket-beket unik yang tidak biasa. Sam Phillips langsung melihat sesuatu yang berbeda pada pemuda sopir truk ini. Ia bukan sekadar penyanyi lain yang mencoba peruntungan. Sam melihat sebuah perpaduan yang belum pernah ada sebelumnya. Sebuah formula musik yang revolusioner. Elvis, dengan caranya yang alami, mampu menggabungkan dua dunia musik yang saat itu terpisah jauh. Musik country yang sentimental khas orang kulit putih dengan rhythm and blues yang penuh energi dan jiwa dari komunitas kulit hitam. Ini adalah kombinasi berbahaya. Sebuah ledakan musikal yang hanya menunggu waktu untuk dinyalakan. Dan pada Juli tahun 1954, sumbu itu akhirnya tersulut. Saat Elvis sedang bermain di studio, secara spontan ia menyanyikan lagu That's Alright, Mama dengan gaya yang sama sekali baru, lebih cepat, dan penuh semangat. Sam Phillips langsung merekamnya. Lagu itu kemudian diputar di radio lokal, dan telepon di stasiun radio itu langsung berdering tanpa henti. Para pendengar bertanya-tanya, siapa penyanyi ini? Apakah dia orang kulit hitam atau kulit putih? Mereka belum pernah mendengar yang seperti ini. Sejak momen itu, Elvis Presley bukan lagi sekadar sopir truk dari Memphis. Ia menjadi sebuah fenomena. Dalam waktu singkat, namanya melesat dari sekadar penyanyi lokal menjadi sensasi nasional. Dan kemudian, ikon budaya pop terbesar abad ke-20. Goyangan pinggulnya, yang pada masa itu dianggap sangat kontroversial dan vulgar oleh generasi tua, justru membuat para remaja menggila. Suara baritonnya yang kaya dan penuh emosi
mampu menyanyikan lagu balada yang menyayat hati, sekaligus lagu rock and roll yang membangkitkan semangat. Elvis mengubah lanskap musik dan kebudayaan populer selamanya. Ia meruntuhkan dinding pemisah rasial dalam musik, membawa suara musik kulit hitam ke telinga pendengar kulit putih dalam skala massal. Daya tariknya di atas panggung sungguh luar biasa. Salah satu elemen ikonik dari penampilannya adalah apa yang sering disebut ciuman Elvis. Ia dikenal sangat hangat dan ramah pada penggemarnya. Ia seringkali turun dari panggung, mendekati barisan penonton, dan mencium para penggemar wanita di pipi atau tangan mereka saat konser. Tindakan sederhana ini memicu histeria massal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para gadis akan berteriak, menangis, bahkan pingsan. Hal ini memperkuat citranya yang kompleks. Seorang bad boy dengan goyangan provokatifnya, namun sekaligus seorang pria selatan yang sopan dan magnetis. Ia adalah sosok yang tak tertahankan. Kisah Elvis Presley adalah sebuah pelajaran abadi. Ini adalah pengingat bahwa talenta sejati, meskipun awalnya tersembunyi di balik kemudi truk dengan gaji minimum, pada akhirnya akan menemukan jalannya menuju tahta. Ia mengambil penolakan yang paling menyakitkan dan mengubahnya menjadi catatan kaki dalam sejarah kesuksesannya. Ia mengubah upah $1.25 per jam menjadi sebuah warisan musik yang tak ternilai harganya. Dari sopir truk menjadi raja, kisahnya membuktikan bahwa tidak peduli dari mana kamu berasal, dengan tekad yang membara, kamu bisa mengubah dunia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.